Halo semuanya, balik lagi di konten kali ini di awal tahun 2022. Konten Scary Net Story di awal tahun ini kita akan membahas beberapa kota-kota goib yang ada di Indonesia. Oh ya, sebelum memulai ceritanya, buat kalian yang belum kenal saya, kenalin, saya Yahya Muhaimin, umur 22 tahun. Dan buat kalian yang baru join, bisa langsung tekan tombol subscribe serta loncengnya agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita selanjutnya. Oke, langsung saja menuju ke ceritanya. Kota goib yang pertama yaitu kota Wentira. Kota yang satu ini pernah viral pada masanya, bahkan sudah diliput beberapa stasiun TV. Kota Wentira ini merupakan area perkebunan kopi yang terletak di hutan belantara di antara kota Palu dan Kabupaten Muntong, Sulawesi Selatan. Cerita-ceritanya di kota ini adalah kota yang dihuni oleh bangsa jin yang tak kasat mata oleh manusia normal pada umumnya. Jadi di mata manusia pada umumnya tidak dapat terlihat. Bahwa masyarakat menyatakan bahwa kota ini tidak hanya sebagai pemukiman jin saja, namun istana jin yang sangat megah. Di mata orang-orang yang punya kelebihan, kota-kota ini sangat megah dan sangat maju seperti istana. Bagian dari depan kota Wentira ini terdapat tugu berwarna kuning, yang dianggap oleh masyarakat sekitar itu adalah gerbang kota Wentira. Menurut cerita yang beredar, kota ini dipimpin oleh Raja Bangsa Jin yang memiliki 7 panglima perang. Masing-masing dari panglimanya memiliki bala tentara yang sangat-sangat besar, bahkan bisa menutupi lautan yang ada di Indonesia. Jadi kalau kamu orang biasa pergi ke Wentira, kamu hanya akan melihat hutan belantara. Namun jika kamu memiliki kemampuan khusus, kamu pergi ke kota Wentira ini, kamu akan melihat kota yang sangat maju, megah, dan modern. Jadi dari kesaksian orang yang memiliki kelebihan itu, dia datang ke kota Wentira. Dia melihat kota-kota yang sangat maju dan peradaban yang sangat tinggi. Masyarakat di sana pun terlihat sangat makmur, hingga tidak ada seorang pun yang terlihat hidupnya susah. Kata dia, alasannya mereka memiliki harta karun yang jumlahnya tak terbatas. Seluruh bagian dari istananya pun terbuat dari emas murni. Buat kalian jangan sampai mengambil emas tersebut walaupun hanya sedikit. Karena jika kalian mengambil emas tersebut, nyawa sebagai taruhannya. Masyarakat yang tinggalnya tidak jauh dari hutan tersebut mengaku dia juga pernah menjumpai salah satu penduduk dari kota Wentira. Yang ia jumpai ini adalah seorang yang berpakaian serba kuning, wujudnya tidak ada yang aneh atau seperti manusia pada umumnya. Namun yang membedakan adalah ia tidak memiliki lekukan antara hidung dengan bibir. Jadi di sini tidak memiliki lekukan. Setelah tak lama ia menjumpai sosok tersebut, tiba-tiba sosok tersebut menghilang. Selain dari cerita masyarakat yang satu ini, ada lagi satu cerita yang cukup terkenal tentang seseorang mahasiswi dari perguruan tinggi yang berada di Sulawesi. Dari kisahnya, mahasiswi ini meminta kepada omnya untuk mengantarkan ia ke kota Wentira. Akhirnya si om ini bilang, "Oke, saya antarkan kamu ke kota Wentira untuk menjumpai pujaan hatimu." Sesampainya ia di hutan Wentira itu, dan dia bilang, "Oke, kita sudah sampai, om bisa pulang." Nah, dipercaya dia akan menikah dengan warga Wentira ini. Tetapi setelah hari itu, tidak ada seorang pun yang melihat mahasiswi itu lagi. Dipercaya jika seseorang telah menikah dengan warga Wentira, maka ia tidak akan kembali lagi ke dunia nyata. Ada beberapa aturan yang kalian ikuti jika kalian ke kota Wentira ini. Yang pertama, jangan menggunakan baju kuning karena itu adalah identitas dari mereka. Rata-rata orang yang hilang di sana menggunakan pakaian berwarna kuning. Yang kedua, tidak boleh bicara sembarangan. Yang ketiga, kamu tidak boleh mengambil apapun di kota ini, terutama emas. Bagaimana, apakah kalian percaya dengan keberadaan Wentira ini? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Oke, kota goib yang selanjutnya yaitu
Padang 12 di Ketapang. Kota yang satu ini terletak di Kecamatan Kandawang dan Pasuguan Kabupaten Ketapang di Kalimantan Barat. Lokasinya kurang lebih 30 menit perjalanan udara dari Bandara Supadi, Kota Pontianak. Jadi bagi orang-orang biasa atau orang awam, wilayah yang satu ini hanyalah lahan biasa sebesar 12 km square yang dipenuhi oleh pohon pinus dan ilalang. Karena itulah wilayah ini disebut Padang 12. Namun bagi mereka yang memiliki kemampuan khusus, mereka akan melihat kota yang sangat maju, bersih, dan sangat indah. Peradabannya dinilai sangat-sangat tinggi, terdapat rumah dan kendaraan-kendaraan mewah. Masyarakatnya sangat-sangat kaya, sampai setiap dari mereka memiliki pesawat pribadi dan kapal-kapal pesiar. Itu adalah hal umum yang terjadi di sana. Masyarakat sekitar percaya bahwa penduduk kota yang satu ini jin-jin muslim yang ribuan tahun bermukim di sana. Uniknya penduduk kota ini seperti tadi kota Wentira, mereka terlihat seperti manusia pada umumnya, namun tidak memiliki lekukan antara hidung dengan bibir. Orang-orang di daerah Ketapang menyebutnya orang kebenaran atau orang limun. Jadi ada beberapa pendapat, siapakah orang limun ini? Nah, di sana ada orang sekitar yang bernama Dodi, bercerita bahwa ia pernah berinteraksi dengan orang limun ini. Ia melihat bahwa aktivitas mereka seperti aktivitas pada manusia normal. Kadang mereka juga pergi ke pasar. Tetapi anehnya ketika mereka melakukan transaksi, mereka menggunakan rempah-rempah sebagai alat transaksi. Setelah mereka membeli sesuatu, para pedagang pulang ke rumah masing-masing. Rempah-rempah yang tadinya sebagai alat transaksi berubah menjadi emas. Jadi ada hal yang lebih menarik. Ini terjadi kepada musisi legendaris Indonesia yaitu Rhoma Irama yang katanya pernah manggung di sana. Menurut para fansnya itu merupakan pertama kali Rhoma Irama manggung di sana. Tetapi Rhoma Irama bilang, "Enggak, saya sebelumnya sudah pernah manggung di sini, tetapi kok berubah kotanya?" Soalnya dari ingatan Rhoma Irama ini, ketika dia pertama kali datang ke kota Ketapang, kotanya itu sangat maju dan megah. Makanya pas dia datang lagi heran, kenapa kota Ketapang berubah? Padahal para fansnya yakin, itu adalah pertama kali Rhoma Irama datang ke kota Ketapang. Namun masyarakat langsung berasumsi, oh mungkin yang ia datangi adalah Padang 12. Terakhir menurut beberapa sumber, jika seseorang mendatangi Padang 12, terus melihat kemegahannya, lalu mereka pulang dan cerita ke orang lain, saya baru saja datang ke kota yang sangat megah dan maju di Ketapang. Keesokan harinya, ketika ia bangun tidur, ia akan lupa akan semua yang dilihat di kota tersebut. Jadi bagaimana menurut kalian? Tulis di kolom komentar di bawah. Kota goib yang terakhir adalah Kota Saranjana. Kota goib yang satu ini sudah sangat terkenal di masyarakat Indonesia, terutama masyarakat Borneo. Menurut cerita yang beredar, kota ini berada di Desa Oka-Oka, Kecamatan Pulau Laut, Kelautan, Kabupaten Kota Baru, Kalimantan Selatan. Kalau kalian lihat sebenarnya pulau ini terlihat sangat indah, bahkan cocok untuk berlibur. Tetapi kota ini dianggap angker oleh masyarakat sekitar. Masyarakat sekitar percaya bahwa kota ini dibangun dan ditempati puluhan ribu bangsa jin. Kota ini benar-benar sangat megah, tetapi hanya orang-orang yang terpilih saja yang dapat melihatnya. Tetapi anehnya kota ini tidak tercatat sama sekali di peta Indonesia. Mirip dengan kota-kota sebelumnya yang kita omongin, Kota Saranjana ini dipercaya memiliki peradaban yang sangat tinggi, dipenuhi dengan gedung-gedung tinggi, mobil-mobil mewah, rumah-rumah yang sangat megah dengan pagar-pagar yang sangat mengkilat. Penduduknya juga disebut orang Halimun oleh masyarakat sekitar. Nah, dipercaya bahwa orang-orang Halimun ini adalah bangsa jin yang sekali lagi terlihat seperti manusia pada umumnya, tetapi tidak memiliki lekukan antara hidung dengan bibir. Selain itu, jika kalian berada di kota Saranjana sehari, itu sama seperti 7 hari di dunia nyata. Nah, dipercaya bahwa kalian yang berkesempatan mengunjungi kota Saranjana ini, jangan pernah sekali-kali makan makanan mereka.
Sebab jika kalian makan makanan yang ada di sana, kalian akan terperangkap di kota ini selamanya. Nah, jika kalian belum pernah dengar ceritanya, salah satu musisi Indonesia yaitu Mas Ari Lasso sempat cerita di YouTube-nya Bang Raditya Dika tentang pengalamannya ketika ia konser bersama ada band. Ketika mereka konser di tahun 2005 di Kota Baru, Kalimantan Tengah. Mas Ari ini bercerita sesampainya mereka di kota tersebut, mereka di brief layaknya konser pada umumnya. Tetapi briefnya lumayan unik. Itu manajer gue dipanggil, kita di brief, tidak boleh melakukan banyak hal, dan manajer gue tidak boleh mandi. Sampai kita cabut dari kota itu. Nah, sesampai waktu di mana mereka konser, dari kesaksian Mas Ari, dia melihat sangat banyak penonton yang datang pada hari itu. Jumlahnya bisa sekitar 12.000 orang. Walaupun dia juga sempat di brief, nanti kalau misalnya penontonnya terlihat sedikit aneh, biarkan saja. Dia tidak melihat sesuatu yang mencurigakan selain bahwa penonton-penonton ini berkelompok. Seperti kumpulan orang tua sendiri, anak muda sendiri, anak-anak sendiri. Tetapi menurutnya yang cukup aneh adalah bahwa stadion itu hanya memiliki satu pintu. Jadi orang hanya bisa keluar masuk dari satu pintu tersebut. Setelah Mas Ari selesai bernyanyi, ia langsung keluar dari panggung dan masuk mobil. Dan mobilnya harus membelah di tengah-tengah penonton untuk keluar dari stadion. Namun pada saat ia sampai mobil, dia sadar bahwa tadi rasanya ada 12.000 orang yang menonton. Tetapi tiba-tiba stadion itu terasa kosong. Tidak sampai 5 menit tiba-tiba, seakan penonton yang tersisa hanyalah 2.000 orang. Pas keluar arena pun dia berpikir bahwa oh mungkin orang-orang sudah di luar. Ternyata yang di luar pun tidak banyak. Jadi kemana orang-orang yang tadi menonton? Sesampainya mereka di hotel, manajer yang tadi sudah dibilangin jangan mandi, itu pun kegerahan. Saya ingin mandi. Walaupun sudah dilarang, mereka dan kru tidak terlalu percaya. Akhirnya sang manajer pun mandi. Dan baru saja dia keluar dari kamar mandi, tiba-tiba Mas Ari mendengar teriakan minta tolong dari lantai bawah. Rupanya pada saat yang bersamaan, kepala produksi dari Mas Ari konser ini tertabrak oleh motor yang mengakibatkan tangannya patah. Cerita-cerita orang-orang tua Kalimantan Selatan, katanya dulu kala ada seseorang sesepuh yang menjaga kota Saranjana. Dan zaman dulu itu kota Saranjana benar keberadaannya bisa dilihat dari peta Belanda untuk Indonesia. Namun dari kesaksiannya, sesepuh ini suatu hari ingin naik haji. Tetapi sebelum dia meninggalkan kota Saranjana, ia membuat kota Saranjana tidak terlihat agar tidak terserang oleh Belanda. Pergilah dia menunaikan haji. Sesampainya di kota Mekah, ia meninggal dunia. Dan dari kisahnya sampai hari ini kota Saranjana tidak dapat dilihat. Kisah yang paling terkenal di kota Saranjana ini adalah tentang alat-alat berat. Jadi di tahun 1980, pemerintah sempat dikagetkan dengan kedatangan alat-alat berat pesanan dari Jakarta. Nah, dipercaya alat-alat berat ini harganya bisa ratusan hingga miliaran. Tetapi semua itu sudah dilunasi. Ketika datang pemerintah setempat dan orang-orang pun bertanya-tanya, loh ini buat apa? Pesanan siapa? Dan di mana? Dan perusahaan yang mengantarkan alat-alat berat ini mengatakan bahwa ini pesanan dari kota Saranjana. Padahal kota Saranjana ini tidak pernah diadminister ada di Kabupaten Kota Baru. Ada juga cerita yang bilang bahwa sejumlah mobil sport super mewah tiba-tiba muncul di Kota Baru dari Surabaya. Nah, alamatnya ini untuk kota Saranjana. Dan orang-orang pun mengatakan bahwa kotanya tidak ada di sini. Terus mobil-mobil sport ini buat siapa? Yang menariknya nama Saranjana ini bisa kalian lacak jauh ke zaman Belanda. Melalui peta yang ini bisa diartikan sebagai peta wilayah pesisir dan pedalaman Borneo. Dibuat oleh naturalis Jerman pada tahun 1845. Nah itu, apa pendapat kalian? Apakah kalian percaya? Atau mungkinkah itu hanya cerita-cerita legenda dan bisa dijelaskan secara logis? Komen di kolom komentar di bawah. Mungkin sampai sini dulu konten kali ini. Buat kalian yang belum subscribe, silahkan tekan tombol subscribe serta loncengnya
agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita selanjutnya. See you next video. Bye bye.